1.800. Wih, itu tahun yang lalu. Dan sekarang yang berarti pertanyaan, kalau sekarang kita ini disebut dengan apa? Once again. Mau mana nih? Sangiran dulu. Bang aja lagi kambek. Sakilnya. Topop. Ayo topop. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Untuk episode kali ini, Maiin bakal ngajakin emak-emak semua ke salah satu tempat rekreasi yang memang bisa menambah pengetahuan anak-anak. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran. Letaknya itu di Kebayanan 2, Krikil, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dan inilah dia kondisi akses untuk menuju ke lokasi. Buat Main, untuk akses jalannya cukup baik untuk dilalui. Letaknya itu kayak di daerah dataran tinggi ya. Jadi kadang kita turun, kadang kita naik. Seru pokoknya, apalagi anak-anak seneng banget. Kayak berasa naik wahana kora-kora di Dufan. Dulu banget Main udah pernah ke Museum Manusia Purba Sangiran ini. Cuman memang anak-anak masih kecil-kecil banget, jadi belum pada idep banget. Kalau kondisi sekarang kan Raja itu dan Sarhan udah mulai paham dan memang udah kritis banyak nanya. Tempat wisata kayak gini nih direkomendasiin karena bisa menjawab rasa ingin tahunya anak-anak. Dialihin tenaga dan otaknya dia biar berkembang untuk menambah pengetahuan yang memang juga bermanfaat. Rekreasi sambil belajar tentu jadi seru ya. Dan just info, untuk tempat rekreasi ini sangat amat murah banget karena tiket masuknya hanya Rp7.000. Dengan dana 7.000 kita bisa rekreasi, anak-anak happy dan kita pun pastinya juga akan happy melihat anak-anak happy. Jadi untuk masuk ke lokasi ini tadi kita ke tempat parkiran dulu, dan dari tempat parkiran nanti kita naik kayak semacam mobil angkutan. Mobil angkutannya ini dikenakan 2.000 dan untuk tiket masuknya ini dikenakan 7.000 per orang. Dan untuk parkir kendaraan mobil itu dikenakan Rp5.000. Cukup terjangkau ya. Ketika masuk semuanya pemeriksaannya Main bilang udah memenuhi protokol kesehatan ya. Dari mulai di pintu masuk cek suhu, lalu kita disemprotkan hand sanitizer. Nggak sampai itu juga, meskipun udah kita disemprotin hand sanitizer di tangan, kita pun tetap harus cuci tangan. Dan ini local guide-nya. Kalau dulu Main kemari ini belum ada local guide, tapi kalau untuk kondisi sekarang sudah ada guide. Cukup membantu karena memang kita akan diceritain seluruhnya. Dan untuk local guide ini kita membayar seikhlasnya, hitung-hitung amal ya. Membantu si bapak dan kita pun lebih nyaman berekreasi. Ampun Raja dan Sarhan girang dan antusiasnya karena memang dia yang ngajakin ke tempat ini. Untuk daerah lokasinya seperti ini, kayak tanjakan ya. Buat Main sih memang kondisinya ramah kalau untuk difabel, tapi memang menanjak banget. Nah, mulai dari start ini Bapak pemandu ini sudah menjelaskan tentang sejarah dari tempat ini satu persatu dengan sangat sabarnya. Dulu kita lewat sini juga saya. Di bidang laut karena ditemukan kerang-kerang laut, termasuk batu-batu karang, ada koral itu ditemukan di Sangiran. Dan masih juga yang sampai sekarang ditemukan air asinnya.
Jadi air asin itu masih keluar. Nah, dan setelah menjadi air laut, akhirnya terangkat kena letusan Gunung Langu. Purba. Manfaat banget ya kalau dulu main itu nggak ada guide di sini. Jadi ya kita cuman kayak ngelihat doang tanpa tahu sejarahnya gimana, ini apa, kita nggak ngerti sama sekali. Tapi ketika kita dipandu memang dengan local guide, itu benar-benar mengerti sejarahnya. Oh, ini ternyata begini dan ini ternyata begini. Lanjut dari area outdoor, kita masuk ke area display 1. Dan untuk area display 1 ini memang kondisinya indoor, tertutup, dan ini udah dilengkapi AC. Jadi Main bilang nyaman ya. Udaranya sejuk, lalu untuk lightingnya bagus dan kebersihannya juga nyaman. Umurnya di sini adalah 900.000 900.000 Bang. Banyak sekali ditemukan fragmennya, Bapak dan Ibu. Fragmen fosil. Karena apa? Terbentuk batu akhirnya dia pecah. Setelah pecah dia bertemu dengan sedimen-sedimen yang berkumpul di situ. Dengerin tuh. Setelah dibatasi Umurnya 1.800. ini Wih, sisnya. bukan manusia yang kedua. Bukan manusia yang itu namanya adalah PPK di sini juga hidup dengan ada gajah, ada kebo, ada banteng, ada badak, ada harimau, banyak sekali yang semua di sini. Ini yang umurnya sekitar 330 tahun lalu. Makanya di sini disebut era. Komplit ya, Bapak Pemandu Guide yang menjelaskan semua secara detail dan satu persatu. Di luar dari itu pun memang untuk ruangan display ini udah dilengkapi keterangan dan itu bisa dibaca langsung oleh anak-anak. Jadi benar-benar nyaman, Main bilang. Ini kondisi aneka bebatuan dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan ini udah dilengkapi semua dengan keterangannya. Mudah banget dicerna. Itu gadingnya tuh, gading gajah zaman dulu. Tuh, gajah zaman dulu kan gitu, almut namanya ya. Dulu gajahnya, kalau sekarang gajahnya kayak gitu kan gajing kecil ya. Baca. Jauh dan banyak berubah. Terakhir kali main kemarin nggak serapi ini ya. Untuk kondisi sekarang Main melihatnya lebih rapi dan Main sih salut dengan lokal guide-nya ini ya. Jadi boleh dibilang sekarang ini lebih tertata karena kalau dulu itu Main ngelihatnya tuh lebih banyak ABG yang pada nongkrong ya di sini dan kita jadi nggak nyaman. Kalau untuk kondisi sekarang kan jadi memang enak ya. Rekreasi benar-benar bisa menambah pengetahuan. Dipandu, dijelaskan satu persatu dan kita pun mengerti untuk sejarah detailnya. Tempatnya juga lebih tertata, detail historinya lebih baik, dan untuk kenyamanannya bersih dan nyaman serta full AC, ini jadi pertimbangan, intinya ramah anak. Raja dan Sarhan coba sinkronkan dengan film juga buku yang pernah dia baca. Ternyata untuk Almut itu ada nyata dan kali ini dia ke tempatnya langsung ngeliat gading segede ini. Diskusi mereka berdua dan jadi mencocokkan dengan apa yang memang dia lihat baik di film ataupun di buku. Bobianus, jenisnya sama Bobianus. Yang panjang yang bawah. Setelah itu kita melihat kura-kura dari air laut. Maaf sekali, kalau ini adalah kita karena yang bukan yang besar ini susah sekali kita melihat. Ini akhirnya di sini ada tiga.
Tak cuma manusia purba, di sini juga aneka hewan-hewan purba pun ada di sini untuk fosil-fosilnya. Lengkap dari mulai buaya, badak, dan lain sebagainya. Dan yang sekarang pertanyaannya begini Bapak. Raja dan Sarhan sempat terbengong-bengong dan terpaku ngeliat aneka benda-benda ini. Tenang, kita biasakan open diskusi dengan anak-anak. Dia mengerti ini dari sisi sains dan kita pun bisa memasukkan dari sisi keagamaannya nanti. Menggunakan nalar dia dan menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh anak. Gak apa-apa, karena kita membiasakan open diskusi dengan anak-anak. Kudanya bang? Di sini adalah rangka dari kudanilnya. Ini rangka dari kudanil. Jadi kudanil ini yang mana satu besar 800 ribuan lalu atau yang adalah ini sangatnya ini adalah bahan jagung. Ini bahan tas dan nah, ini selanjutnya adalah ini adalah restoran yang dibuka di lokal kuning misalnya ada yang dari kuning, ada yang dari lokal, ini juga. Setelah itu bagaimana kita membaca kalau tidak tahu ini adalah minyak besar pentingnya dari minyak besar dan ini isi otaknya ini Keterangan saksinya tuh. setelah ini yang PT Korporat itu atau yang Homo itu semuanya setelah tadi ada ribu tahun yang lalu. Ya sekarang yang berarti pertanyaan kalau sekarang kita ini disebut dengan apa dan perkembangan otaknya bagaimana? Ini kita ini kita sebut dengan nama Homo. Bayi ikut nyimak juga. Buat main sih, untuk tempat ini terbilang nyaman ya. Apalagi ini meskipun di hari weekend, ternyata memang pengunjungnya sedikit. Jadi kita cuma berdua begini. Dan kondisinya jadi kita nggak desek-desekan dan nggak umpel-umpelan. Fokus local guide-nya pun menerangkan hanya untuk kita. Lanjut dari room display 1, kita menuju ke area outdoor. Ini juga diterangkan sama bapaknya satu persatu. Lalu kita menuju untuk room selanjutnya. Untuk room kedua tadi kalau nggak salah menurut informasi dari bapaknya itu cukup besar areanya. Tapi ternyata karena pandemi ini keputusannya memang kebijakan dari sini ini ditutup dan nggak dibuka untuk umum aksesnya. Jadi hanya beberapa area yang dibuka dan beberapa area yang memang diperbolehkan untuk kita masuki. Nah, benar kan? Tadi yang nggak boleh masuk tuh ruang pameran 2. Lanjut kita saat ini langsung masuk ke ruang pameran 3. Ini kondisinya untuk ruang pameran 3. Untuk kondisinya indoor kayak gini. Masih banyak dengan benda-benda purba dan ini dijelaskan satu persatu. Yang bikin mama main terkesima ini area ini ya. Cukup luas dan real life banget.
Tuh, mulai dari sini digambarin jelas detail banget ketika dulu meneduh, sebagian dari kelompok manusia purba itu meneduh, dan ini nyekung ya, jadi kayak kelihatan nyata banget. Nah, selesai juga akhirnya perjalanan kita ke Museum Manusia Purba Sangiran. Sesi terakhir ini foto-foto, bebas untuk lokasinya, dan ini penampakannya cukup baik, tertata dan terawat intinya. Nah, sekian untuk informasi referensi liburan keluarga kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai habis. Tinggalkan pesan di komen. Jangan lupa di follow Instagram Mayin di @bloginara. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.